Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwita Eka Valentina, NPM 202320620332 dari Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu S1 Ilmu Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kerangka teori dari judul skripsi saya. Tada! Baik, saya mulai dari yang pertama, yaitu etiologi. Saya di sini mempunyai 5 etiologi. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, yang ketiga jamur, yang keempat asap rokok, yang kelima parasit. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi ISPA. Yang pertama yaitu usia balita. Kenapa usia balita? Karena usia balita yang khususnya berusia di bawah 5 tahun memiliki sistem imun yang belum berkembang sempurna, sehingga lebih rentan terhadap infeksi seperti ISPA. Penelitian ini menunjukkan bahwa usia muda merupakan faktor resiko signifikan terhadap kejadian ISPA pada balita. Yang kedua, paparan asap rokok. Kenapa paparan asap rokok? Karena baik secara aktif maupun pasif meningkatkan resiko ISPA pada balita. Balita yang terpapar asap rokok memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk mengalami ISPA dibandingkan dengan yang tidak terpapar. Yang ketiga yaitu kepadatan hunian. Balita yang tinggal di lingkungan dengan kepadatan hunian tinggi dapat meningkatkan resiko penularan ISPA. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat memiliki resiko 2,955 kali lebih besar terhadap kejadian ISPA pada balita. Yang keempat yaitu kebersihan dan kondisi lingkungan. Kenapa kebersihan dan kondisi lingkungan? Karena lingkungan rumah yang lembab, kurang ventilasi, dan minim pencahayaan matahari dapat meningkatkan resiko ISPA pada balita. Tingkat kelembapan yang tidak dapat memenuhi syarat memiliki resiko 4,622 kali lebih besar terhadap kejadian ISPA. Baik, selanjutnya pencegahan. Saya memiliki 6 pencegahan, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mengapa menjaga kebersihan diri dan lingkungan? Karena penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air, dan setelah memegang benda kotor dapat mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab ISPA. Selain itu, kebersihan lantai, peralatan makan, dan ventilasi rumah juga harus dijaga. Yang kedua yaitu menghindari balita kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat, yaitu menjaga makan makanan dan lingkungan. Yang ketiga yaitu mencuci tangan secara rutin. Yang kelima imunisasi. Yang keenam menghindari asap rokok dan polusi udara. Yang ketujuh edukasi tentang ISPA. Yang selanjutnya yaitu dampak. Ada 5 dampak pada penyakit ISPA ini. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang. ISPA yang sering terjadi pada balita dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Yang kedua yaitu penurunan imunitas. ISPA yang sering terjadi pada balita dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Infeksi berulang menyebabkan gangguan nafsu makan, gangguan tidur, serta peningkatan kebutuhan energi akibat demam dan infeksi yang jika tidak diimbangi dengan asupan gizi memadai dapat berujung pada stunting. Yang ketiga ada resiko komplikasi medis. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, ISPA dapat berkembang menjadi komplikasi berat seperti pneumonia, bronkitis, otitis media, dan dalam kasus ekstrim dapat menyebabkan gagal nafas. Yang keempat yaitu penurunan kualitas hidup anak. ISPA dapat menyebabkan gangguan aktivitas harian balita seperti bermain, belajar, dan bersosialisasi. Yang kelima yaitu resiko kematian. Dalam kasus tertentu, terutama jika ISPA berkembang menjadi pneumonia berat dan tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat, balita dapat mengalami kematian. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.